tidak pantas linnadhari untuk nadhar, untuk mempertimbangkan sesuatu perkara. Jadi ada hakim cuma didel hakimnya atau enggak dakak, enggak cerdas, enggak ahli kan. Ini ki napa kuwaliane kalih hakimil ahli sendiri. Li khiyanatihi aw adami kifayatihi. Baik karena hakim itu khianat, tidak bisa dipercaya orangnya, atau adami kifayatihi, memang kemampuannya tidak mencukupi. Fanadhar fi dzalika, kalau demikian maka urusan mempertimbangkan fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono tasarruful waqfi niku dhamire balik di dalam masalah alokasi wakaf itu liman fihi ahliyatun min ahli fikhi waddin wal amanah, itu diserahkan pada orang yang punya ahli, baik dari orang yang punya ahli fikih, ahli agama dan bisa dipercaya. Waliman biyadil waqfu wan nadharu kamahu. Waliman biyadil waqfu wan nadharu. Dan bagi orang yang di kekuasaannya itu terdapat wakaf itu dan nadhar. In kana arifan, ketika orang itu mengetahui terkait seluk-beluk wakaf. Arifan itu aibi ahkam syariah. Au yas'alu faqihan arifan wa yasrifu bi nafsihi fi masalihi. Atau dia bisa bertanya kepada orang yang faqih yang mengetahui bab itu, dan dia bisa mentasarrufkan wakaf itu dengan sendirinya. Dzakarahu Ibnu Hajarin wa gharuhu. Hal ini diungkapkan oleh Ibnu Hajar dan yang lain. Jadi misalnya di daerah kok nggak ono hakim, ya nggak ono apa takmir, maka mengurusi masjid itu harus diserahkan orang yang ahli fikih. Atau sebenarnya nggak harus ahli fikih, cuma dia harus tanya kepada orang yang ahli fikih. Nggak oleh mor-mor tuh wadani diri, nggak rawat ada kados masjid Jogo Karya, nggak rawat. Masjid tidak boleh apa kayak gue. Masjid tidak boleh meminta, masjid harus karena gini. Ini kan mergokate kok ahli fikih, akhirnya rawat. Barang haram, barang biasa. Sudah tidak zaman masjid meminta sumbangan, sekarang masjid yang menyumbang. Bahkan itu nanti pula bahasanya kan ternyata kan kasusnya double modali jamaah barang ini. Jadi kok kurang duit terus dilompok di sini sih, berarti ngambil jaman sih betul kok bagi hasil kalian masih betul. So langsung dimodali ini. Wah ya tentu so kabeh. Lajeng kita buyah malih. Wa ibaratul ba, redaksi ba, la wilayata syariatun fi amwali naqil masajid lil ahad ma'a wujudi qadin aminin. Tidak ada wilayah syariah di dalam mentasarufkan harta-harta semisal masjid bagi person lil ahad nu kedune afrod, kedune pira-pira izin-izin bagi personal. Ma'a wujudi qadin aminin, ketika ada qadhi, ketika ada qadhi yang bisa dipercaya. Bal ma'a adami asal, bahkan ketika tidak ada pun juga tidak boleh. Bal itu biasanya iktidai khilaf. Maka bal itu secara fikih itu biasanya iktidai khilaf. Oh, berarti ma'a wujudi qadin itu yang disepakati ulama. Bal ma'a adamihi niku ulama mukhtalaf, kan biasanya kan itu. Au qawlihi ghairu aminin, atau ada sebenarnya qadhi tapi tidak bisa dipercaya. Bihaitsu law sullima ilaihil mal masalah khifadiyatu, tidak bisa dipercaya itu dengan gambaran ketika qadhi tersebut dipercayakan untuk mengurusi harta, maka harta tersebut akan tersia-sia.
khifa akan dikhawatirkan tersia-sia. Fahina idin yusawwahu liman biyadihil malu ayyashrifahu bi masarifihi. Nah, ketika demikian, ya fahina idin mongko ing dalem arikalane kanal amru kama dzikir min wujudi kodin aminin au adamihi au qawlihi ghairu aminin itu, maka diperbolehkan mengurusi masjid tersebut bagi orang yang mempunyai harta dan dia diposisikan di dalam posisinya imam yang adil. Maka diperbolehkan bagi orang yang mengurusi harta tersebut ketika enggak ono kondisi kena dipercaya atau belas enggak ono kondisi sama sekali, maka diperbolehkan harta tersebut diurusi oleh orang-orang selain kodi dan orang tersebut itu menempati posisinya imam yang adil. Falau mata qayyimu nahwil masjid hina idin faqamat bintuhu maqamahu. Dan ini yang paling penting. Ketika takmir semisal masjid itu meninggal, kemudian digantikan oleh anak perempuannya, ya, fa in istawfat surutan nadhari fa hiya qa'imatun maqamal qayyim. Ketika anak perempuannya ini sudah terlengkapi syarat-syarat untuk menjadi takmir secara fikih, ya oke, enggak apa. Saya kok imatun makoman, sehingga fatasarrufuha al-jari al-wajib syar'i jaizun bidarurah. Sehingga pentasarrufan anak perempuan ini ketika cocok dengan syariat itu juga diperbolehkan karena darurat. Wa yalzamuha alla tata'addal maslahata, dan wajib bagi perempuan tersebut untuk tidak melewati batas maslahah. Falau wajadat man yaqumu bil maslahati bi ujratin naqisatin, ketika dia menemukan anak perempuan ini tadi menemukan ada lelaki yang bisa untuk mengurusi masjid bi ujratin naqisatin fa'at jarat bi aksar, dengan sebenarnya dengan ongkos yang murah tapi dia menyewa dengan lebih mahal. Autarokat akdar ijarah, atau dia meninggalkan akad penyewaan orang tersebut untuk mengurusi masjid, maka hukumnya dosa. Nah ini kasusnya mergo imamah itu gak oleh itu. Imamah itu gak oleh itu. Makanya ketika anak takmir, orang ketemu saya, anak itu, ini dia bisa menjadi takmir kerangkanya pun kerangka darurat. Sehingga ketika dia itu menemukan ada lelaki yang mampu untuk disewa guna mengurusi masjid tersebut dengan harga murah dan disewa dengan harga mahal atau sama sekali tidak disewa, maka dia akan berdosa. Kasusnya ngoten. Bon, yang mereka waktu sedang katakan, apa ora paham? Ini kan perkara beda nih. Napa Gus terus mau mboten penting niku, mriki jarang niku terjadi. Ngoten nggih? Bon terus mawon. Renovasi masjid untuk mengikuti perkembangan zaman. Pertanyaan, bagaimana hukum renovasi masjid yang masih layak hanya untuk mengikuti perkembangan zaman saja? Jawaban, menurut Syafi'iyah tidak diperbolehkan kecuali menurut Syekh Ibnu Ujair dan Syekh Abu Sukair. Yang keduanya memperbolehkan secara mutlak. Sedangkan menurut Syekh Ibnu Munir boleh dengan pertimbangan supaya tidak dihina dengan kurung dianggap kuno. Khasyatakul yubi wa umairah tambihun. Ya, la yajuzu taghyiru syai'in min 'ain waqfi. Ini konsep umum, kudu paham iki sih. Konsep umum.
tidak boleh merubah sesuatu dari ainul waqfi, kahanan, apa kahanan bahasa ini? Dari bentuk ain itu mereka iki lho aine barangnya jenggengane ain jenggengan bentuk dari bentuk asal wakaf itu walau di arfa'a minha walaupun dirubah itu tujuannya untuk meningkatkan kualitasnya. Misalnya wakaf mushola mudah jadi wakaf masjid, itu tidak boleh. Fa'in saroto kaki atas itu juga di kabeh tidak saroto di tasdid kabeh. Fa'in saroto al-waqifu al-amala bil maslahah utubi asyatuhu. Ketika wakif itu mensyaratkan untuk amal, untuk melakukan hal-hal terkait perubahan dengan pertimbangan maslahah, maka syarat tersebut harus diikuti. Wa qala Subki sami yajuzu tahdhirul waqfi bi syurutin salasatin. Imam Subki dawuh oleh merubah wakaf dengan 3 syarat. Pertama tadi Allah yuhayyara musammahu, namanya tidak dirubah. Nomor 2 wa ayyakuna maslahatan lahu kaziyadati rai'ihi utawa rai'ihi sami. Ada kemaslahatan di dalam perubahan. Kemaslahatan ini contohnya seperti pawetone luwih akeh. Niku wakaf secara umum nggih pun digambare masjid, wakaf secara umum. Pawetone ada maslahah, bentuk maslahah iki seperti pawetone tambah wa alla tuzala ainuhu, dan ainnya itu tidak sampai hilang. Fala yadurru naqluha min janibin ila akhar, maka tidak bahaya ketika perubahan itu dengan semisal memindah dari satu tempat ke tempat yang lain. 3 syarat ini Syafi'iyah sing ora kan dicekel teng madhab Syafi'iyah iki. Tahdhir masalah merubah wakaf niku sing kudu dicekel teng madhab Syafi'iyah iki. Kok enak ngomong ning konsep madhab Syafi'iyah secara umum, tapi kok keluar dari 3 poin tahdhir ini salah. Tahdhir itu jadi tidak sampai merubah nama. Kaja'ali dalam kitab itu kaja'ali mazra'atin hanutan. Koyok ndadekne sawah dadi toko. Itu secara nama wis berbeda. Terus ada maslahah. Apa mau mushola jadi masjid jadi mushola, itu jelas tidak boleh dalam madhab Syafi'i. Karena ada tahdhirul musamma, namanya berubah. Yang ketiga, ainnya tidak sampai rusak, sehingga hanya boleh dipindah saja. Niki bahkan kula niku arep bolo-bolo iki mulai murate niki cara genteng niku oleh mek genteng kene dipindah dulu. Lawang ini dipindah ora oleh kok sampai rusak. Jadi tahdhir perubahan itu hanya sebatas memindah-mindah barang saja. Jadi gini ya, jadi apa mau jenenge enggak sampai ganti jeneng, kudu enek maslahah, terus mek mindah. Niki konsep madhab Syafi'i. Saniki kitab kedua, kitab An-Nasrul Warid fi Hukm Tajdidil Masajid. Kita panjang ini.
Tapi ya rada lawas, hanya rada lawas. Faqad istadhara fi fatawihi. Kalau wis golek ini pas berjalan itu. Kalau ini jangan ini uripnya pengennya kayak gini. Nyantai. Lu data gue sebenarnya sederhana data gue nyantai mendingan nyekel kitab, nyekel pen, mutolaah ngaji, duit moro dhewe. Terus cita-cita gue mutolaah ngaji. Wah niku jen urip masyaallah. Terus jen kula dambakan tenan. Nah ini kula ini termasuk medal itu tidak wajib ngaji, itu mesti betokan. Kita mobil supirihana itu nak tulis bukai kitab itu bukai kitab. Sekarang wah mau terus tenang. Orang mikir cerita heavy, orang masya Allah setengah. Kalau tugasnya anak-anak jenengan kami baru. Jadi urip paling bahagia. Ora urus sampai apa jenenge golek nyambut gawe ning endi arepe nyapu ora urus. Pokoke yen juga ya cita-cita urip iki lho nggih. Wis ora sah nyapu, sinau ngaji duit teko dhewe. Wis niku wis. Sinau ngaji duit tak teko yo ngono lho. Kudu sinau ngaji. Makane kok gak sinau ngoten. Tengah tiput mulai rotok kabeh kedusan. Terus kowe tenggeyon terlalu malas-malasan terus tulatur ora pek. Lho pek kowe iki ngawur, kowe ngoten. Kowe wis kerja wis ora. Salahnya nyapu. Kok gelem sinau? Ora syukur kowe, ngoten ya kowe juga sebenarnya sinau. Wis enak kuwi enak. Lah sing murah Pak Setunggal. Pengen wayu wani ya. Urung mek ngomong tok tapi ora wani. Insyaallah. Tapi setidaknya kan si hebat kula soalnya wani ngomong. Jenengan kok ngomong kok kayak konangan. Mau terus nih bunyi guyon nih. Guyon tenanan. Boleh, ini tentang kitab Eksalis, tentang kitab An-Nasul Warid niki. Niku kok dawa niki. Niku lek kasih ibarat niku kok dadi ngeten. Al-Babus Salis fi dzikri aqwali ulama fi naqdi bina'il masjid wa ziyadah fihi. Ini benar teman ini kula golek ini. I'lam anal qailina min as-fuqaha bi jawazi dzalika kathiruna ri'ayatan li masalihil masajid wa tadhiban fi imaratiha illa anna minhum man atrakul jawaz wa minhum man qayyada bil hajj wa qawluhu wal maslahah. Au idhnil imam. Aw man yakum maqamahu binisbah lil hadmi bil kulliyah wa minhum man ajaza al hadmal kulliyah wa minhum man lam yujiz illa al juz'iyah kama sata'rifu fil babil rabi'. Jadi perubahan masjid itu ulama membeda-bedakan di antara mana kula kaget to niku. Kula kaget. Mari kula padhasi. Perubahan masjid itu ulama membedakan antara hadmu bil kulliyah dan hadmul juz'iyah. Perubahan itu ada yang tidak sampai hadmu ini membruk ini. Ada yang tidak sampai hadmu, contohnya kata semburu wau sing Safiyah wau tidak sampai hadmu. Ada yang sampai hadmu. Hadmu itu ada dua. Ada hadmu bil kulliyah, ada hadmu bil juz'iyah. Jembruk nek kabeh, ada jembruk sebagian. Nah, ten mriki menorno koyo pendapat ulama itu menorno.
Wa minal qailina bil jawaz al-alamah Ahmad bin Hajar al-Haytami faqad istadhara fi fatawihi ra'yal qailaini. Nah ini kalau kasih ibarat nih ya. Kalau kasih wa amal qailuna bil wa minal qailina bil jawaz, termasuk ulama yang mengatakan boleh itu adalah Ibnu Hajar al-Haytami. Faqad istadhara terus itu. Faqad istadhara fi fatawihi, dan di dalam fatwanya itu terdapat kejelasan ra'yal qailaini, penemunya dua pendapat terkait memperbolehkan bijawazi takdirul waqfi lil maslahah, terkait memperbolehkan merubah wakaf karena ada kemaslahatan. Hai sebagian ismu, tapi tetap ketika namanya itu masih sama, masih tetap. Nah, sing teng mriki niki ini catatannya sami kali kedua. Berarti wakaf itu enggak sampai hadmu. Mek dipindah-pindah dong. Wa nukira misluhu anil khadim wa bin rifa'ah wal qafar. Hari ini juga di pendapat ini, nukilan ini juga ditemukan yang sama di dalam kitab Al-Khadim dan dawuhnya Ibnu Rifa'ah dari Imam Qafar. Wa minhum, nah ini pendapat lain, wal qafar titik. Wa minhum ay wa minal mujizina, ini itu cara kitab yang asli. Sebagian ulama yang memperbolehkannya adalah al-imamani Ujailun wal imamu Syukaili. Dua imam yaitu Imam Ujail dan Imam Abu Syukaili. Faqat atlaqal jawaza wa lam yuqayyidhu bi syai'in. Nah ini menurut Ibnu Ujail dan Imam Abu Syukaili, mereka memperbolehkan perubahan masjid tanpa ada batasan apapun. Walau yuqayyid bi tanpa ada batasan apapun. Bal naqala ba'dhum anhum ada takyid. Bahkan ulama banyak yang menukil dari Ibnu Ujail dan Abu Syukail terkait tidak adanya batasan sama sekali. Wa minhum Asy-Syaikh Ahmad bin Abdullah Balhaj, yang memperbolehkan merubah wakaf itu Syekh Ahmad bin Abdullah Balhaj. Walaupun sebenarnya kalau terus kita asik janggal, ajaza fakat atlaqal jawaz walam yuqayyid bi syai'in ini terlalu bahaya. Walam yuqayyid bi syai'in ini berarti kan wis mbuh hajat mbuh ora, darurat mbuh ora, itu kan los-losan. Yurek los-losan berarti kan moro-moro masjid dirune, dipindah langsung oleh. Makanya mencantumkan dua qail ini tanpa ada batasan, tanpa ada keterangan lebih lanjut dari qailnya seperti apa, lek kula kok rawani. Sagedikan itu. Contoh misalnya kata si Imam Atok yang memperbolehkan nikah bila wali wala syahidin. Imam Atok ini bareng. Ini Imam tenang. Niku ahadul apa jenenge ahadul kibaril a'immah. Imam tenang. Kerasi kaya Imam Syafi'i. Beliau memperbolehkan prosesi akad nikah tanpa wali, tanpa syahid. Jadi cara kok elek cah lanang karo pacare jamu nganti tak rabi, ayo jadi. Kamu tak rabi ya? Heeh, mahar sekali ya, 1.000 ya, jadi. Ini memang apa? Tapi ulama tidak ada yang berani memakai itu karena apa? Batasan-batasannya apa Imam Atok nggak jelas. Di cross check di kitab-kitabnya tidak ada. Ditanyakan murid-murid, dilihat kitab-kitab muridnya tidak ada. Nah, batasan-batasan syarat-syarat yang tidak nampak ini menyebabkan pendapat itu tidak bisa dipakai. Makanya nyapa awal itu ini pendapatnya kok gawe Imam papat, kok gawe Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kok orang gawe Imam Abu Bakar As-Siddiq, Imam Umar radhiyallahu anhu, misalnya dan seterusnya nih. Imam Utsman, Imam Ali. Nah kok gak gini ku? Alasannya wis tahu. Ghairu mudawwan. Ya udah. Dawuhnya beliau itu tidak terbukukan.
Seandainya sahabat 4 itu dawuhnya terbukukan seperti halnya dawuhnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, niscaya mazhab 4 enggak ada. Nah, ketika enggak, maksud terbuka secara rapi loh. Ketika tidak dibukukan, terbukukan, apa yang dikhawatirkan? Yang dikhawatirkan adalah enggak genep sak syarate. Waduh, sok nang akhirat cepukan masalah kulo ndek dawuh jenengan Ibnu Umar. Sayyidina Umar, kulo ndek dawuh jenengan dawuh ngene. Aku muni ngono syaratnya ngene cocok. Nah niku karena pencatatan syarat rukunnya itu tidak ada, maka pendapat 4 sahabat besar itu tidak dipakai. Tidak dipakai. Nah, imam mazhab itu juga demikian. Imam mazhab niku ada ratusan. Kuatah banget. Sing sekelas kali Imam Malik atau Syafi'i ini ratusan. Tapi tidak ada yang selengkap Imam 4 ini secara pembukuan. Tidak ada. Paling lengkap selain Madzhabul Arba'ah ini, paling lengkap ya. Jadi lengkap itu kan ini, apa nih? Enak sing rodok lengkap itu mek mazhab Dawud Ad-Dhahiri, kalau mazhab Sufyan Ats-Tsauri loro nih. Imam Laits, Imam Atha niki wis gak lengkap. Jadi mazhab ini kan 6. Apa? Tambah Dawud kali Sufyan. Cuma loro niki di cross check maneh. Banyak yang kurang. Kan lucu, mazhab gak genep kan lucu. Banyak yang kurang tuh. Mergo muridnya paling ya kaya jenengan kabeh ngono kuwi gak patek nyareti dawuh gurune. Ngono sesuk lali. Jadi, nah, yang terjadi begitu ini. Sehingga syarat-syaratnya gak genap. Seandainya mazhab Dawud kali mazhab Sufyan ini syaratnya cekap, mazhab Indonesia 6 nih. Lalu, napa? Imam Laits teng Madinah, Imam Malik niku Imam Syafi'i ada Al-Laits afqah min Malik. Niku lho Imam Syafi'i. Al-Laits afqah min wa ngalim Imam Laits. Artinya, ya itu Imam mazhab kuat banget kan. Tapi ini ku dilalah muridnya selain tertentu. Saya muridnya tertentu nggak papat nih. Lihatnya mungkin darbu gak Pak Kozin khas. Baik kok mending ngenteng nggak karena Allah. Makanya kemut fakot akrakol Jawa semalam itu hidup bisa ini menjanggalkan sekali. Itu kalau dipraktek ini mola-mola nih menang-menang tak luput gak apa-apa. Dan tidak ada batasan. Walau itu hidup bisa ini menang-menang nganggur mola-mola diboran. Apa? Wah ini kan bahaya. Ini kalau malah mencantumkan ini dan buku ini kalau harus jaga. Kalau nonton dikit ini, tapi ngomong kita bahwa balik menjanggalkan. Tapi lucu tau. Moro-moro wakaf yang kuliah dan dua tuh, wes berubah-ubah kan janggal kok. Kon ya rajin. Terus kita Fathul Bari, ini cerita. Niku Syarah Sahihul Bukhari. Niku Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar wonten loro, Ibnu Hajar Al-Haytami, wonten Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani niki kanca sak kelase mualife kitab Minah Husaniyah. Imam Sa'roni. Niki wong loro niki Grandmastere Al-Azhar setaunya. Wong loro niki guru spiritual yang derek
Imam Ali Al-Khawas, Syekh Ali Al-Khawas. Syekh Ali Al-Khawas ini kan murid Thariqah ini mek loro. Tapi loro niku Ibnu Hajar Asqalani kali Imam Sya'rani. Jadi ora koyo saiki diwun Thariqah 20.000 tapi ora enak sing ngopo-opo Niki loro kaya ngeten iki. Lah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani niki duwe murid fikih niku namanya Syekh Zakaria Yahya Al-Ansari sing aran kitab Fathul Wahhab, kali aran kitab At-Tahrir. Syarhul Minhaj. Fathul Wahhab ala Syarhul Minhaj. Buku tak buangnya. Kula kita fikih kok wis Wahhab pun kuatur apa kata. Pun wis angkat-angkat. Buangan. Mboten wonten karangane Syekh Zakaria Yahya sing difahami penak. Nggih mboten. Wa Fathul Wahhab wa At-Tahrir niku dipahami ora kena. Dadi ngarang kitab fikih niku susunane kaya puisi. Kan angel. Lah sing maca model-model mek koyo kula itu semak munjar. Kelas kudu rada musuhan Pak Alami dhisik ya. Lah, Syekh Zakaria niku duwe murid namine Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Syekh Zakaria duwe guru Ibnu Hajar Al-Asqalani, duwe murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Kang madzhab Syafi'i jenenge Ibnu Hajar lho niku sitok gurune Syekh Zakaria, sitok murid Syekh Zakaria. Makane masyhur dawuh Syekh Zakaria, dukik tu bi Hajaraini. Zakaria, aku digencet karo watu loro. Iki Syekh Zakaria. Soale gurune lek ngalim dadi murid tok. Wah, sumpah Pak. Betul. Guru nek ngalim lan jenengan dadi murid ngono. Soale keterangane niku lak jengker nek bathuk jengker kadang-kadang ra kok nggih. Lah seperti halnya duwe guru ngalim ngono, duwe murid ngalim niku. Gak ada ya, ulangan aku ya. Ayo. Cek diulang ya. Lah iki tadi lho. Duwe murid ngalim. Ngeluh. Bahaya itu Islam mawardi sing ngendi sik iki. Ahli ru'yat Rasulullah. Niku muridé Mbah Yaya itu salah sijine Gus Naji, putrane Mbah Yaya memang Zubair sarang. Kula ndak riwayat saking Gus Fuad Kendong, Gus Fuad niku supire Mbah Yaya itu. Mbah Yaya jadi dia langsung untuk riwayat kemudian pelakune Mbah Yaya. Nyantri tengene Said Maliki. Mbah Yaya itu nih, jadi guru teng mriko, terus mondok sekitar tahun akhirnya jadi guru, baru nyekel kelas ini teng mriko Gus Naji. Niku lek dawuh